Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai batuan beku, sedimen, dan metamorf. Berikut anggota kelompok kami, yaitu yang pertama adalah Pringgo Panji Utama, yang kedua Bagja Bagja Gumlar, dan yang ketiga Elsa Delansari, juga yang keempat Ijlal Dia Ulhaq. Pertama, materi mengenai batuan beku akan dijelaskan oleh Elsa Delansari. Silahkan, Bangga. Batuan beku merupakan batuan yang terbentuk dari magma pendinginan dan mengeras dengan tanpa proses kristalisasi. Biasanya terbentuk di bawah permukaan maupun di atas permukaan. Magma ini dapat berasal dari batuan setengah cair maupun yang sudah ada. Biasanya suhu magmanya itu antara 900 sampai 1200 derajat Celcius. Proses pelelehan terjadi salah satu dari proses, yaitu kenaikan temperatur, penurunan tekanan, atau perubahan komposisi. Sebagai besar batuan beku terbentuk di bawah permukaan kerak bumi. Klasifikasi batuan beku. Batuan beku biasanya terdapat 3 jenis. Yang pertama batuan beku dalam, kedua batuan beku gang, dan ketiga batuan beku luar. Batuan beku dalam, jenis batuan yang terbentuk dari hasil pembukaan magma jarak sangat jauh. Biasanya pembentukan batuan ini sangat lambat, sehingga kristal-kristal yang terbentuk tidak sempurna. Sedangkan jenis batuan beku gang, pembentukan terjadi di dalam celah-celah bumi ataupun rongga-rongga yang menuju ke permukaan bumi. Biasanya cukup cepat. Sedangkan batuan beku luar terbentuk di permukaan. Magmanya biasanya lebih cepat daripada batuan beku dalam. Struktur batuan beku. Terdapat pertama masif, kedua vesikular, ketiga skrolia, 4 amigdaloida, dan yang kelima kenolitis. Struktur batuan beku. Biasanya struktur batuan beku dikelompokkan. Yang pertama derajat kristalisasi, yaitu adanya holokristalin, biasanya tersusun oleh masal kristal. Sedangkan hipokristalin, batuannya banyak tersusun masal kristal daripada massa gelasnya. Hipohialin tersusun lebih banyak gelas daripada massa kristalnya. Sedangkan holohialin tersusun oleh seluruh massa gelasnya. Terus struktur yang kedua yaitu granularisasi. Terdapat vanerik, porfiritik, dan avanitik, di mana ketiganya ukuran butirnya yang berbeda-beda. Dan yang keempat, kemas, meliputi bentuk butir tersusun hubungan antara butir kristal dalam suatu batuan. Terdapat 3 macam kemas. Yang pertama, euhedral, yang dimana kristal butirannya mempunyai bidang kristal yang tidak sempurna. Sedangkan subhedral, apabila kristal yang dari butiran mineral dibatasi oleh sebagian bidang kristal yang sempurna. Dan anhedral, apabila kristal dari butiran mineral dibatasi oleh bidang kristal yang tidak sempurna. Dan yang ketiga, relasi atau keseragaman butir, di mana terdapat equigranular atau sering disebut juga granular,
biasanya mempunyai ukuran butir yang relatif sama atau seragam. Sedangkan ini granular apabila mineral mempunyai ukuran butir yang tidak sama atau tidak seragam. Ada beberapa contoh batuan beku. Yang pertama, batuan beku dalam biasanya contohnya seperti granit, dan batuan beku gang contohnya seperti porfiri andesit, dan batuan beku luar contohnya seperti basal. Kemudian ada batuan sedimen. Ya, batuan sedimen merupakan salah satu batuan yang terbentuk sebagai hasil pemadatan endapan dari material-material lepas. Batuan sedimen juga sering disebut sebagai endapan yang terbentuk dari endapan bahan-bahan yang terbawa atau tertransportasi oleh air dan angin. Ada pula pengertian lain mengenai batuan sedimen, yaitu terbentuk karena adanya proses pembatuan atau litifikasi dari hasil proses pelapukan dan juga erosi tanah yang telah terbawa arus dan kemudian diendapkan. Nah, batuan sedimen yang terbentuk oleh konsolidasi sedimen sebagai material lepas yang terangkut ke lokasi pengendapan oleh air, angin, es, dan juga longsoran gravitasi, gerakan tanah, atau juga tanah longsor. Genesa batuan sedimen. Nah, batuan sedimen ini pertama-tama mengalami proses pemadatan dan juga pengompakan dari bahan lepas atau material sedimen hingga menjadi batuan sedimen yang utuh. Nah, proses ini dinamakan sebagai diagenesa atau keterbentukan ulang. Proses diagenesa sendiri dapat terjadi pada suhu dan tekanan atmosferik sampai dengan suhu 300 derajat Celcius, di mana tekanannya itu berupa senilai 1 hingga 2 kilobar yang berlangsung mulai dari sedimen mengalami penguburan hingga terangkat dan juga tersingkap kembali di atas permukaan lapisan atmosfer bumi. Nah, secara umum batuan sedimen itu terbagi menjadi 3 jenis ya, antara lain diagnesa organik, yaitu diagnesa awal yang terjadi pada sedimen di bawah permukaan air. Kemudian diagnesa mesogenik, yaitu diagnesa yang terjadi pada waktu sedimen mengalami penguburan yang semakin dalam. Nah, yang ketiga ada diagnesa telogenik, yaitu diagnesa yang terjadi pada saat batuan sedimen tersingkap kembali ke permukaan bumi yang disebabkan karena pengangkatan dan juga erosi. Kemudian ada beberapa kekompakan dari batu sedimen, yaitu pertama bahan lepas atau loose materials yang masih berupa endapan atau sedimen. Yang kedua padu atau indurate. Pada tingkatan ini konsolidasi material terjadi pada kondisi kering. Namun hal ini akan terurai apabila dimasukkan ke dalam air. Nah, untuk tekstur batuan sedimen itu menurut Petijon tahun 1975 dan Odan and Seal tahun 1986, pertama batuan sedimen klastika. Tekstur batuan sedimen klastika disebut juga dengan batuan sedimen detritus mekanik eksogen yang merupakan batuan sedimen yang terdiri
atas klastika-klastika atau hancuran bebatuan yang mengendap secara alami atau mekanik oleh gaya beratnya sendiri. Nah, batuan jenis ini tuh terbentuk sebagai hasil pengerjaan kembali atau reworking dari batuan yang sudah ada sebelumnya. Kemudian ada batuan sedimen non-plastika. Nah, batuan non-plastika ini merupakan jenis batuan sedimen yang terbentuk sebagai hasil penguapan suatu larutan atau pengendapan material yang berada di tempat itu juga. Proses pembentukan batuan jenis non-plastika ini bisa terjadi dengan proses kimiawi, biologi, ataupun organik. Nah, bisa juga kombinasi antara keduanya, kimiawi dan organik gitu. Proses yang merupakan kombinasi dari keduanya ini disebut dengan biokimia. Nah, proses pembentukan batuan ini yang terjadi secara biologi atau organik merupakan proses pembentukan yang dilakukan oleh aktivitas alam tertentu, yaitu oleh tumbuhan maupun binatang. Nah, sebagai contoh dari proses pembentukan batuan ini adalah dolomit gitu ya, yang dia udah terbentuk dulu gamping, terus mengalami proses kimiawi jadi dolomit. Nah, menurut Sanders dan Tucker, batuan sedimen detritus atau klastika, terus kemudian ada batuan sedimen kimia, batuan sedimen organik, dan batuan sedimen klastika gunung api. Nah, untuk batuan sedimen kimia itu batuan sedimen yang terbentuk melalui reaksi kimia seperti evaporasi, presitasi, dan juga konsentrasi. Nah, contohnya itu ada batu garam, batu gipsum, stalaktit, dan stalagmit. Kemudian batuan sedimen organik itu yang terbentuk dari yaitu tadi sisa-sisa makhluk hidup ya. Nah, ada dibagi dua macam nih si batuan sedimen organik itu, yaitu sedimen biomekanik dan juga sedimen biokimia. Sedimen biomekanik itu sendiri terbentuk dari sisa-sisa bagian tubuh makhluk hidup yang mengendap secara alami karena beratnya sendiri. Misalnya batu gamping, kerang, dan lain sebagainya. Sementara batuan sedimen biokimia merupakan batuan yang terjadi karena pengendapan unsur gamping dan juga silisium dengan batuan makhluk hidup. Contoh dari batuan ini adalah batu gamping terumbu, kemudian rumah binatang kerang, dan juga tanah diatomea atau pengendapan unsur silisium karena adanya CO2 dalam air yang banyak diserap oleh ganggang diatomea. Nah, kemudian batuan sedimen klastika gunung api itu adalah jenis batuan sedimen yang memiliki tekstur plastika dengan bahan utamanya berasal dari hasil kegiatan gunung api ya, kayak hasil erupsi gitu. Nah, ini beberapa contoh batuan sedimen. Pertama ada konglomerat, batu pasir, terus ada lempung, ada batu gamping, dan dolomit. Kemudian ada Selanjutnya ada batuan ya, ada batuan metamorf. Nah, batuan metamorf. Pengertian dari batuan metamorf adalah batuan yang berasal dari batuan lain seperti batuan beku ataupun batuan sedimen namun mengalami proses metamorfosis.
Proses metamorfosis ini kemudian akan mengubah karakteristik dari batuan induk tersebut, mulai dari teksturnya, warnanya, hingga kandungan mineralnya. Hasil akhir dari proses perubahan yang panjang ini adalah batuan metamorf. Oleh karena itu, tidak jarang batuan metamorf memiliki bentuk, tekstur, dan warna yang relatif lebih unik dan menarik dibandingkan dengan batuan-batuan lainnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ijlal. Saudara Ijlal, silahkan. Selanjutnya ada genese batuan metamorf. Batuan metamorf ini bukanlah merupakan jenis batuan yang langsung ada di dunia ini. Untuk berubah menjadi batuan metamorf diperlukan beberapa proses. Proses terjadinya batuan metamorf ini berasal dari batuan yang sudah ada sebelumnya, yaitu prolit. Prolit atau batuan asal yang dikenai panas lebih dari 150 derajat Celcius dan juga tekanan yang ekstrim akan mengalami perubahan fisika ataupun perubahan kimia yang besar. Batuan protolit ini banyak sekali jenisnya. Yang termasuk ke dalam batuan protolit ini adalah batuan beku, batuan sedimen, atau bisa juga batuan metamorf itu sendiri. Yang berupa seperti batu gneis, batu sabak, batu marmer, dan juga batu skis. Di sini ada jenis-jenis batu metamorf. Yang pertama ada batuan metamorf kontak. Jenis batuan metamorf kontak ini pertama kali akan kita bahas adalah jenis batuan metamorf kontak. Batuan metamorf kontak merupakan jenis batuan metamorf yang mengalami metamorfosa sebagai akibat dari adanya suhu yang sangat tinggi atau sebagai akibat adanya aktivitas magma. Ada yang menyatakan pula bahwa batuan metamorf kontak ini adalah batuan yang terbentuk karena adanya pengaruh intrusi magma pada suhu yang sangat tinggi. Adanya suhu yang sangat tinggi yang berasal dari aktivitas magma ini menyebabkan terjadinya perubahan bentuk maupun perubahan warna batuan. Suhu yang tinggi ini juga karena letaknya terdekat dengan magma. Contoh dari batuan metamorf kontak ini adalah batu kapur atau batu gamping menjadi batu marmer. Kemudian batu batolit, batuan lakolit, dan juga batuan sil. Satu hal yang perlu kita tahu tentang batuan jenis ini, yakni batuan jenis ini dipengaruhi oleh letak instruksinya, di mana semakin jauh letaknya, maka derajat metamorfismenya akan semakin berkurang. Yang kedua ada batuan metamorf dinamo. Jenis batuan metamorf ini merupakan jenis batuan mengalami metamorfosis sebagai akibat adanya tekanan yang tinggi yang berasal dari tekanan endogen dalam waktu yang lama, serta dihasilkan dalam bentuk pembentukan kulit bumi karena adanya tenaga endogen. Batuan metamorf dinamo ini biasanya terjadi atau ada di bagian atas kerak bumi. Adanya tekanan dengan arah berlawanan mengakibatkan terjadinya perubahan butiran-butiran mineral, ada yang berbentuk pipih dan ada pula yang kembali menjadi berbentuk kristal. Beberapa jenis batuan metamorf ini berubah menjadi batuan hablur. Contohnya adalah batuan serbuk dan juga serpih. Contoh lain dari batuan metamorf dinamo ialah batu lumpur atau mudstone menjadi batuan tulis atau salt. Batuan jenis ini banyak dijumpai di daerah-daerah patahan ataupun lipatan. Yang ketiga ada batuan metamorf kontak pneumatologistis. Jenis dari batuan metamorf selanjutnya adalah batuan metamorf ini merupakan batuan yang mengalami proses metamorfosa sebagai akibat dari adanya pengaruh dari gas-gas yang ada dalam pada magma. Pengaruh dari gas yang panas ini menyebabkan perubahan komposisi kimia mineral dari batuan ini. Contohnya dari batuan ini ialah batu kuarsa dengan gas borium berubah menjadi turmalin atau jenis batu permata. Contoh lain dari jenis batu ini yaitu batu kuarsa dengan gas fluoride berubah menjadi topas. Berikut adalah contoh-contoh dari batuan metamorf. Yang sebelah kiri atas ada shell, slate, pilit, skin, dan gneis. Terima kasih kepada rekan sekalian atas pemaparannya. Ya, berakhir sampai di sini untuk presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tambahkan ke kolom komentar atau bisa bertanya langsung kepada kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.